cheek, 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 cheek.
Cek 1 2 3. Iya. Cek 1. Cek. Shalom, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman undangan, teman-teman dari kelompok. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir bersama dengan kami PPGT Ya. Jemaat Rantai PAO dalam perayaan Natal PPGT Jemaat Rantai PAO. ya, dan dirangkaikan dengan Dies Natalis Natalis PPGT ke-59. Ya, tema tahun ini, silakan Kakak Teni. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Iya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya, ini juga yang menggerakkan hati kita semua untuk boleh Saudara-saudara hadir untuk datang saat bersama-sama dengan kami Jemaat Rantai PAO. Ya. Dan kami akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada malam hari ini. Silakan Iya, Kakak Kak. Teni. Tapi sebelumnya mungkin kita sapa dulu ya. Oh ya, Oke. silakan. Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Kak Epi, bagaimana kabarnya? Saya luar biasa, baik. Luar biasa Iya. ya, puji Kakak Tuhan. Teni bagaimana? Puji Tuhan luar biasa juga, semua luar biasa. Ya, izinkan kita menyapa. Halo, selamat sore Ibu Pendeta, Bapak Pendeta. Ada Ibu Pendeta Serly juga. Ya, Bu Pendeta Serly, Pak Ada Kak Pendeta Helba, David, Kak Ibu Briken. Pendeta Tabita, ada Pak Briken, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO, dan juga teman-teman dari berbagai jemaat yang sempat hadir hari ini. Halo, shalom semuanya. Nah, adapun susunan acara perayaan Natal PPGT Jemaat Rantai PAO. Saat ini pembukaan. Yang kedua, kesan pesan Natal dari Ketua PPGT Jemaat Rantai PAO dan Ketua PPGT Klasis Rantai PAO. Selanjutnya ibadah. Ya. Dan juga nanti menyanyikan Mars PPGT, acara Dies Natalis ke-59 PPGT, pesan kesan Natal dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO, dan salah satu yang ditunggu-tunggu Kak dari beberapa hari ini, pengumuman hasil lomba pranatal. Ya, sekedar informasi buat kita sebelum perayaan puncak pada malam hari ini, mulai dari tanggal 3 kami mengadakan berbagai macam lomba. Ya. Ya, ada berpacu dalam kidung, cerdas cermat Alkitab. Ya. Ada e-sport ya, Yes. main PS ya. Ya, dan juga membuat pohon Natal dari sampah plastik, bermasmur dan masih berbagai banyak lomba lagi lainnya. Ya. Dan yang terakhir penutup, dan juga ada satu lagi Kak spesial dalam perayaan Natal saat ini, yaitu door prize. Kami menyiapkan 10 door prize yang akan dibagi kepada teman-teman yang beruntung malam hari ini. Oke. Nah, nanti door prize-nya Kak, kita mungkin langsung saja dengarkan kesan pesan Natal dari Ketua PPGT Jemaat Rantai PAO. Silahkan Kakak Reksi. Oh ya, dari belakang. Cek. Shalom. Iya, banyak orang tapi suaranya sedikit. Shalom. Yang di atas shalom. Ya, puji Tuhan, kita panjatkan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita boleh menikmati sukacita. Ya, walaupun dengan suasana yang berbeda, jarak juga sudah tidak terlalu diperhatikan ya. Mohon maaf karena gerejanya agak kecil.
Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan perayaan Natal. Tahun lalu masih ingat kita merayakan Natal? Ya, masih dalam keadaannya. Walaupun sekarang Covid juga, tahun lalu memang masih tidak memungkinkan, tapi kita tetap merayakan Natal. Tapi yang saya lihat sekarang, ya di ruangan gereja ini sudah sangat penuh dan di atas balkon juga penuh. Itu semua karena karunia Tuhan, berkat Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Kita bersyukur, kita boleh bersuka cita merayakan Natal di tahun ini. Ya, yang saya hormati hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, pimpinan majelis gereja bersama dengan ya, pengurus BPK, pendeta muda kita di Klasis Rantai Pao. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu majelis yang sudah menyempatkan diri pada saat ini untuk kita bersama-sama merayakan Natal. Ya, kami sempat mengundang majelis urusan pemuda di setiap kelompok. Ya, mohon maaf OIG, pengurus OIG kami lupa mengundang, tapi saya bilang di warta sudah ada, itu berarti sudah undangan secara resmi. Ya, tapi mungkin karena kesibukan jadi tidak sempat hadir. Yang saya banggakan teman-teman pengurus, ya terima kasih untuk kerjasamanya mulai dari pranatal yang sudah disampaikan oleh MC tadi sampai pada saat ini. Ya, itu boleh ada karena boleh terjadi perayaan ini karena kita semua bekerja sama. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih kepada seluruh teman-teman PPGT, Jemaat Rantai Pao dan undangan yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini. Ya, tidak panjang lebar, saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Kiranya damai Natal tahun ini senantiasa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Reksi untuk sambutan dan kesan Natalnya. Kita mau bagi door prize dulu sebelum kita masuk dalam ibadah. Silakan teman-teman semuanya periksa tas masing-masing, yang bawa lebih dari 1 masker di dalam tasnya. Boleh, silakan maju. Yang tercepat maju ke depan. Ya, silakan dihitung berapa Kita masker yang bandingkan. kalian punya. Silakan yang punya banyak masker, silakan maju. Ya, nanti kita lihat. Oke, maju. Silakan maju. Masih ada. Masih ada. Oke, masih ada lagi. Masih ada. Oke, kita hitung maskernya dari Masih Kak ada yang punya Neneng. masker? Cuma 1, berapa? Ada dua. Oh, cuma 2, ada yang Ya. lebih dari 2? Ada yang melebihi 2 masker? 3. Oke, ambil cepat. Masih Oke. ada yang lebih dari 3? Entah itu masker yang sudah dipakai Ya, entah atau itu baru. masker yang sudah dipakai, masker bekas, yang penting di dalam tas. Ya, milik pribadi ya, bukan milik teman. Wah. Masih ada berapa? 3. Ada yang lebih dari 3? Ada yang lebih dari 3? Oh ya, tidak ada. Silakan Wah. pemenangnya. Jadi yang beruntung pertama adalah Kak Neneng. Silakan. Iya, kita langsung saja ke pesan dan kesan Natal yang kedua dari Ketua PPGT Klasis Rantai Pao. Silakan Kakak Asen. Ya. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Pesan dan kesan. Tapi sebelum saya masuk, seandainya saya duluan tadi datang sini, mungkin saya juga dapat hadiah, ada masker ku dapat di sini. Baik, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang boleh hadir, salam kasih kami dari pengurus PPGT Klasis Rantai Pao, Ibu Pendeta Shirley, Pendeta Generasi Muda di Klasis Rantai Pao. Terima kasih sudah hadir. Teman-teman pengurus jemaat PPGT Jemaat Rantai Pao, rekan-rekan pengurus Klasis jika ada yang hadir, mohon maaf untuk keterlambatan kami dalam
ibadah Natal PPGT Jemaat Rantepao pada malam hari ini. Tadi sudah komunikasi dengan teman-teman, tapi semuanya ternyata dalam halangan, ada kesibukan. Tapi bersyukur kita masih boleh dipertemukan dalam gedung ini, dalam suasana Natal di tengah pandemi. Selamat untuk PPGT Jemaat Rantepao yang boleh melaksanakan perayaan Natal di hari ini. Tepuk tangan dong untuk pengurus PPGT-nya. Pesan dan kesan. Mulai dari kesan dulu lah. Yang pertama, Natal PPGT kelas Rantepao yang pertama yang dihadiri pendeta generasi muda. Tepuk tangan dong. Karena baru 1 tahun, kurang lebih belum 1 tahun. Belum 1 tahun Ibu Pendeta menjadi pendeta tugas khusus pendeta generasi muda di kelas Rantepao. Ini yang kita perlu syukuri, di kelas Rantepao kita memiliki pendeta yang menangani khusus generasi muda. Bukan hanya di PPGT tetapi juga dari sekolah minggu. Itu yang perlu kita syukuri. Hasil konferensi di Malango kita mengusahakan sebisa mungkin kelas Rantepao punya. Dan kita bersyukur tahun ini di bulan Januari, kalau tidak salah bulan Februari, Ibu Pendeta boleh diutus, boleh diteguhkan di kelas Rantepao untuk menangani generasi muda. Kenapa hal ini menjadi program pokok kami di kepengurusan ini? Karena inilah pemuda di kelas Rantepao butuh pendampingan khusus. Itu kesan yang pertama. Yang kedua, lumayan teman-teman yang hadir dalam perayaan Natal PPGT saat ini, setidaknya masih ada bayangan PPGT di kelas Rantepao masih banyak, Haji. Masih banyak. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena teman-teman di kelas Rantepao PPGT kita butuh teman-teman semua. Butuh kita semua. Bersyukur saya boleh hadir melihat teman-teman yang jumlahnya kurang lebih 100-an lebih. Semoga teman-teman bukan hanya di perayaan Natal saja teman-teman mau memberikan diri, tetapi di berbagai kegiatan-kegiatan PPGT. Saya lanjut ke pesan. Disnatalis hari ini teman-teman rayakan yang ke 59. Bersyukur masih ditahu, Ji. Bersyukur. Tanggal 11 Desember 1962 PPGT lahir. Tanggal 11 Desember nantinya genap 59 tahun. Tahun ini teman-teman pengurus pusat PPGT mengeluarkan tema untuk perayaan Disnatalis PPGT dan krisis zaman. PPGT dan krisis zaman. Pertanyaan saya, 59 tahun kalau di umurnya manusia, mungkin ini umur yang sudah OTW OTW pensiun kalau yang bekerja. Sudah tidak maksimal untuk bekerja. Tetapi ini persekutuan teman-teman. Semakin tua harusnya semakin jadi. Semakin dewasa berarti akan semakin lebih baik. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, siapakah yang akan membuat PPGT ini akan lebih berkembang lagi? Kita semua. Ini tantangan buat kita teman-teman. Zaman sekarang sudah sangat berubah. 2 tahun kurang lebih pandemi melanda Indonesia, bahkan dunia. Yang dibutuhkan sekarang adalah generasi muda. Zaman berubah, teknologi semakin canggih, tetapi teknologi ini juga mempengaruhi kita generasi muda. Muncul organisasi-organisasi. Kalau di Elim saya katakan muncul TikTokers, gamers yang paling banyak sekarang toh. Jarang-jarang itu PPGT yang muncul. Mohon maaf ini teman-teman, saya agak kritis di hal ini. Kenapa ini PPGT dan krisis zaman ini disandingkan? Zaman ini butuh PPGT. Zaman ini butuh generasi muda. Mari kita berpikir teman-teman, 59 tahun PPGT saat ini, apakah yang sudah saya berikan ke PPGT? Apakah yang sudah berikan untuk persekutuan ini? Ini pertanyaan buat kita. Semoga di perayaan Natal tahun ini, dalam perayaan Disnatalis juga 59 PPGT, teman-teman mau memaknai bagaimana cinta kasih Kristus
bisa kita nampakkan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah krisis zaman saat ini. Sekali lagi saya mengatakan, saat ini butuh generasi muda, saat ini butuh PPGT. Di gereja butuh PPGT. Teknologi yang dijalankan saat ini, PPGT yang berkarya di situ. Saya mau mengatakan, zaman berubah, teknologi semakin canggih, tapi kecintaan kita terhadap PPGT jangan pernah pudar. Kecintaan kita terhadap Yesus Kristus jangan pernah pudar. Zaman boleh berubah teman-teman, tapi PPGT jangan pernah berubah dalam hati. Setuju? Setuju? Selamat Hari Natal untuk teman-teman semua. Selamat merayakannya di tanggal 25 Desember 2021. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Semoga Natal tahun ini membawa damai buat kita semua, membawa perubahan yang berarti di tengah-tengah persekutuan kita, secara khusus di tengah-tengah persekutuan pemuda Gereja Toraja. Kures semangat, salam Mak Bongi. Ya, terima kasih Kakak Sen untuk pesan dan kesan Natalnya. Ya, kita akan ibadah, tetapi Ya. sebelumnya kita door prize lagi ya teman-teman. Satu lagi. Nah, silakan teman-teman dengarkan syaratnya. Masih dengan yang terbanyak. Terbanyak kali ini adalah siapa yang memiliki koin terbanyak dalam dompetnya. Bukan koin tetangga ya. Uang koin paling banyak di dalam tas uang koin. atau dalam dompet. Uang koin. Silakan yang punya uang koin. Oh. Ya, bukan uang kertas ya. Uang koin, silakan. Uang koin. Iya, maju Oke, kita. Sudah ada satu orang yang Iya, akan maju kita. Lagi. Berapa kita? Oh, 4. Ada yang lebih dari 4. Ada yang lebih dari 4 Oke, ada yang lebih dari 4. Oke. Mundur kita. Berapa? Ayo sini hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Ada yang lebih dari 6? Ada lagi yang lebih dari 6? Ada yang lebih dari 6? Ada yang lebih dari 6? Oke, silakan. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Oke, sudah tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada berarti wah, sepertinya ini 10 silakan, baru dicari ya kita ya. Kita uangmu sendiri kita Kak. Kita uangmu sendiri. bukan. Ya, Willis. Oke. Karena sudah tidak ada yang lebih dari koinnya Willis, jadi Willis yang dapatkan. Ada. Silakan duduk. Waduh. Iya Ibu Dokter, kita lihat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang lebih dari 7? Wah, lebih dari 1. Ada yang lebih dari 7? Dion, di belakang berapa Dion? Berapa? 10, maju kalau 10. Mundur Lisa. Ayo maju. 10, silakan maju. Oh diwakili sama Erik, malu ternyata. Oke. Sudah tidak ada yang lebih dari 10? Ada yang lebih? Masih ada yang lebih dari 10? Oke, silakan Erik. Oke deh. Selamat ya. Teman-teman tenang ya. Nanti kita akan melanjutkan 8 door prize setelah ibadah. Ya, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita siap untuk menyembah Tuhan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus menjaga kita semua. Ya, kepada teman-teman dengan kasih kami persilakan. Shalom. Kurang semangat anak-anak muda. Shalom. Luar biasa malam hari ini Tuhan berikan kita sukacita. Tuhan tanamkan kerinduan bagi kita sehingga sama-sama boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam perayaan
Natal. Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Dan manusia itu ditempatkan dalam Taman Eden dan diberi ketetapan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa godaan membuat manusia melanggar ketetapan dari Allah. Tidak bisa dipungkiri manusia jatuh ke dalam dosa dan ia harus menanggung hukuman. Tapi syukur kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ia sangat mengasihani ciptaannya. Ia iba melihat ciptaannya yang menderita dan tidak punya masa depan. Olehnya itu, diutuslah putranya untuk menjadi juru selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, menikmati hidup dalam kebahagiaan kekal. 2000 tahun yang lalu, berita kelahirannya disampaikan oleh malaikat bahwa ia akan lahir di Bethlehem. Jauh sebelum zaman perjanjian baru, sudah ada nubuatan tentang kelahiran Yesus, bahwa ia akan lahir di Bethlehem, kota kecil dan sepi, namun dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Berkumandang di angkasa raya, sangkakala surgawi mega, bergembira menyambut sang raja yang telah lahir di kandang sepi. Allah turun dari surga mulia, lahir dalam kandang yang hina dengan sebuah misi penyelamatan bagi manusia yang telah berdosa. Sang Putra Natal, Juru Selamat umat manusia. Dialah perwujudan hikmat Allah dalam jalinan ikatan kasih, persaudaraan dan mesra. Kita berkumpul bersama, bersatu dalam simfoni syukur, mencipta persekutuan. Bersoraklah dan nyanyikan kidung indah. Marilah kita teduhkan diri dalam satu hati untuk menyembah Allah yang telah menyatakan hikmat-Nya dalam diri Yesus Kristus, Putra Natal. Mari semua kita bangkit berdiri dari pulau dan benua.
Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai Natal dari semua orang kudus, kasih karunia dan sejahtera turun atas kamu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah Raja keselamatan itu? Siapakah gerangan sang Raja yang kelahirannya telah dinubuatkan jauh sebelum kelahirannya? Dialah Yesus, Raja keselamatan. Siapakah gerangan sang Raja yang telah lahir? Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Natal adalah momen di mana Allah datang menjumpai umatnya dalam segala keadaan hidupnya, termasuk dalam keberdosaan manusia. Jika kita kembali melihat dan merenungkan perjalanan kehidupan kita, adakah kita sudah menjadikan hidup ini sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama? Atau justru mungkinkah hidup kita hanya terfokus pada kesenangan duniawi tanpa memikirkan hubungan dengan Sang Raja? Mari melalui kesempatan saat ini kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Thank you.
Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan. Kami merasa diri lebih baik dari orang lain. Iri hati dan prasangka buruk selalu ada dalam diri kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari Engkau memanggil kami. Tetapi kami tidak mendengar. Ada waktu-waktu kami gagal mengenali kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami begitu terkurung dengan kesibukan dan urusan-urusan pribadi kami. Terkadang kami tidak mengenal-Mu dan kami tidak menjadi saksi bagi-Mu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang datang dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Anakku, teruslah meyakini bahwa Allah itu penuh kasih. Ia selalu membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mau datang kepadanya dengan kesungguhan hati dan bersedia dituntun olehnya. Sebab memang untuk itulah Dia lahir ke dalam dunia. Dan kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Jauh sebelum peristiwa kelahiran di palungan yang hina, di kota kecil dan sepi di Bethlehem, suara tentang kelahirannya telah begitu merdu terdengar oleh nubuatan para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. The stars as brightly shining is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and pining, till we are breathed in the soul very spread. Thrill of all, the new reward rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice. Terang sudah terbit bagi yang tulus hati dan sukacita untuk orang jujur. Bangkitlah dan jadilah terang, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan telah terbit atasmu dan cahaya kehadirannya menjadi nyata atasmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Nyatakanlah terangmu kepada sesamamu dalam kehidupanmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh pendeta Alpius Pasulu. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh pendeta Tabita Manggawa. Yang ketiga oleh pendeta David. Yang keempat pendeta Serli. Yang kelima penatua Briken. Yang keenam penatua Helba. Yang ketujuh ketua Klasis. Yang kedelapan ketua PPGT Jemaat Rantai Pao. Maka rorong bengi maindan. Lilin kedua oleh Ibu Pendeta Tabita. Lilin ketiga Pendeta David Tiranga. Lilin yang keempat oleh pendeta Serli. Lilin yang penatua Briken Linde Bonting.
Lilin yang selanjutnya oleh Penetua Hel Barundu Padang. Lilin selanjutnya oleh Ketua PPGT Klasis Rantepao atau yang mewakili. Akan dinyalakan oleh Ketua PPGT Jemaat. Makarorong bongi maindang. Makarorong bongi maindang. Parangmo bintowe. Siapa kurre semua. Biarkan iringan musik mengiringi penyalaan lilin. Terang sudah bercahaya bagi kita sekalian. Renungkan terang itu dan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadilah garam, jadilah terang dunia. Saksikanlah kepada dunia bahwa Dia, Yesus Kristus, yang telah lahir, datang ke dalam dunia ini, menyatakan penyelamatan bagi kita semua. Silakan duduk kembali. Selamat pagi guys. Oh malam. Saya sengaja karena tadi kita sudah bergelap-gelap dan kita menghayati satu peristiwa yang penting sekali. Dan saya pikir tidak ada rasa yang lain selain sukacita yang dimiliki oleh umat manusia saat Kristus dilahirkan. Dan Dia adalah Raja Terang, sehingga kalau saya menyebutnya pagi menjadi sapaan kita, enggak salah ya? Salah enggak? Tergantung penghayatannya kira-kira. Saya mau cerita nanti terkait dengan istilah itu, satu pengalaman, tapi supaya saya tidak lari dari konteks yang menjadi
poin liturgi kita, yaitu perenungan firman. Kita baca firman dulu ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami bersuka cita di malam hari ini yang lahir dari hati dan yang nyata di dalam persekutuan PPGT Jemaat Rantepao. Sukacita yang besar menganamnesis dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan juga mensyukuri satu persekutuan yang Tuhan izinkan hadir di dalam tubuh Gereja Toraja, yaitu PPGT, masih terus bertumbuh di dalam iman, di dalam persekutuan, dan terus menopang Gereja Toraja di dalam perjalanan peziarahan iman. Saat ini di atas segala-galanya yang kami lakukan dalam perayaan ini, sungguh firman-Mu yang kami aminkan sebagai fondasi utama, dan kami rindu membaca Tuhan dan merenungkannya, yang akan menjadi terang di dalam kehidupan kami, menjadi sulu di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini Natal pertama saya. My first Christmas celebration. Saya nggak tahu kalian sudah yang keberapa, tapi saya yakin rata-rata yang pertama ya. Dan ini tadi saya dengar pengurus PPGT katakan bahwa kita sengaja di awal Pak Pendeta, supaya masih banyak yang hadir, karena kalau sudah tanggal-tanggal 20-an itu sudah PPGT itu sudah pada pulang kampung. Berarti banyak PPGT Rantepao yang sebenarnya orang kampung gitu ya, pulang ke kampungnya. Tapi tidak kampungan ya, karena kelihatan di penampilannya sangat kota. Nah, ini pertama kali, dan bagi saya ada satu yang luar biasa sekali di dalam tema kali ini. Perayaan Natal tahun ini lengkap dari PGI satu gambar. Dan saya tidak ingin membaca konteks perikop ini, cukup satu ayat saja, karena di sini begitu kaya dan itu sudah memberi sebuah makna yang bukan hanya sebuah, tapi banyak makna dari yang bisa kita tangkap dan hayati di dalam perayaan Natal tahun ini. Firman Tuhan dari 1 Petrus, surat 1 Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 22. Bisa ditampilkan teksnya atau tidak disiapkan? Kita baca saja ya. Kita bisa baca bersama-sama yang bawa Alkitab. Kalau yang nggak bawa Alkitab, saya yakin tidak bisa membaca karena tidak ada penghafal Alkitab di sini. Kecuali Al-Quran banyak penghafalnya. Kita baca bersama-sama surat 1 Petrus surat 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi
dengan segenap hatimu. Amin. Saudara kekasih, tadi saya menyapa dengan selamat pagi. Itu sebuah ungkapan yang salah di dalam konteks malam hari. Tapi saya pernah punya pengalaman yang membuat saya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makna orang mengungkapkan selamat pagi di malam hari? Dulu waktu saya masih kuliah di Jogja, belum pendeta ya, saya selesai S1 teologi, saya langsung lanjut studi pasca sarjana. Dan di sana banyak teman-teman yang teologi juga dari Sangir, dari Jakarta, dari Batak dan sebagainya. Jadi ada kumpulan teman-teman yang ada yang ngambil master, ada yang ngambil doktor. Sekarang teman-teman yang saat itu menjadi teman suka duka saya, ya, itu sekarang ada yang kerja di Lembaga Alkitab Indonesia, kemudian ada yang jadi dosen di ST Jakarta, dan ada yang di LSM. Gimana lagi yang satu ya? Ada yang jadi pendeta juga. Jadi di dunia teologi itu rasanya begitu formal pendidikannya, karena kita berpikir tentang kehidupan, mencari makna, mencari apa sih yang disebut kebenaran berdasarkan Alkitab ya. Dan kadang-kadang kalau boleh jujur saya katakan bahwa sebenarnya membosankan juga belajar teologi. Membosankan. Beda dengan yang belajar bidang-bidang lain, itu sensasinya duniawi sekali ya. Jadi yang dunia-dunia itu menyenangkan kira-kira. Tapi kalau langsung berurusan dengan dunia-dunia teologi, kadang-kadang kita mempelajari sesuatu hal yang rasanya begitu jauh. Nah, kadang-kadang karena bosan, kita cari hiburan. Nongkrong di Malioboro, nongkrong di pinggir jalan. Banyak Jogja itu, kalau ada yang pernah di Jogja sudah pasti tahu. Pinggir jalan saja itu tempat nongkrong yang enak. Mobil lewat, motor lewat, ada tempat makan. Kita makan di pinggir jalan. Yang nendete, yang takumande madok kojo trotoar itu marigari-gali di sading tah. Tapi Jogja diampai ale tu trotoar di nikumande. Rasanya enggak kotor, kayak memang nyaman sekali. Nah, kami pernah memutuskan untuk pergi menghibur diri di tempat hiburan malam. Apa misalkan ninta? Yanen de Toraya di karaoke. Tapi Yana Jogja tidak laku itu karaoke. Jadi memang tempat hiburan malam yang identik dengan orang bilang surganya dunia. Surganya dunia. Dan saya bilang, apa sih yang orang identifikasi sebagai surga dunia? Nah, surga dunia itu ya diskotik gitu. Dan di sana itu bertebaran banyak sekali. Nah, masuk kami, sapaannya apa? Ini malam ya, sapaannya selamat pagi. Dan itu berulang-ulang, selamat pagi. Kita masuk lagi ke dalam, selamat pagi. Jadi nuansanya begitu siang hari dan sukacita. Dan di tempat hiburan malam itu memang, saudara, kita sangat terhibur. Dan kita lupa bahwa sebenarnya waktunya ini adalah tidur, waktu malam itu adalah tidur. Tapi di sana kayak ada kehidupan baru ya, hari begitu panjang kita menikmati kehidupan. Dalam hati saya pikir,
memang betul-betul ya kalau orang bilang surga dunia itu ada gitu. Kita lupa dengan dunia, kita lupa dengan hutang, kita lupa dengan tugas-tugas kuliah, kita lupa dengan berbagai persoalan hidup begitu ringan. Tapi hanya pada malam itu. Apa maknanya? Sementara maknanya juga bahkan semu, palsu, dan bukan sebuah kebahagiaan yang kekal. Dia adalah sebuah kebahagiaan yang rapuh dan memang didesain dalam konteks dunia. Dan saya merenung, ketika orang tidak menemukan kebahagiaan di dalam kehidupannya, maka dia akan mencari kebahagiaan di tempat itu salah satunya. Maka dapat disimpulkan saudara-saudara, kalau orang doyan ke tempat hiburan malam, itu artinya orang-orang yang tidak bahagia. Hidupnya tidak memberi kebahagiaan, jadi dia mencari kebahagiaan di situ. Ada yang doyan di sini? Saya sangat yakin tidak ada yang mau mengaku. Ya. Nah, saudara-saudara, apa arti Natal bagi kita? Apa artinya? Dengan tema ini, saya menemukan satu definisi yang baru tentang Natal. Dan malam hari ini diteguhkan oleh liturgi yang dibuat oleh pemuda PPGT Jemaat Rantepao. Natal sesungguhnya adalah perayaan cinta. Perayaan terbuktinya cinta. Jadi Natal itu soal cinta. Bagi saya baru menghayati itu. Kalau saya baca narasi liturgi, iya mengarah ke sana. Saya baca teks-teks yang mendukung tentang keterkaitan dengan kelahiran, iya ini tentang cinta. Mengapa saudara-saudara? Karena kelahiran Kristus adalah kelahiran yang disengajakan Allah di dalam dirinya untuk menyelamatkan manusia dengan satu alasan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah. Cuman kalau kita dalam bahasa Indonesia agak kaku kita menggunakan bahasa cinta itu karena di kuayana kata cinta urusannya ya atau si cewek itu. Kempak ada ki cinta. Tapi dalam bahasa Inggris only one words, love. Ya matana yana dalam bahasa Inggris di kuayang pokadai ke yana bahasa Indonesianya di ko Allah adalah kasih. Dalam bahasa Inggris God is love. Allah yang adalah kasih itu, oleh karena kasihnya yang begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam rangka pengampunan semesta. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah melalui peristiwa inkarnasi. Allah sendiri turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia. Dan ini yang kita rayakan hari ini. PPGT merayakan mengingat peristiwa kelahiran, bukti cinta Allah bagi dunia. Mana lebih berkualitas surayakan Valentine teh. Yaitu Valentine mengingat seseorang yang kalau dibaca ceritanya dia mengirim surat-surat gambar-gambar cinta atau surat cinta keluar dari penjara, gitu salah satu kisahnya. Tapi kalau Natal, kelahiran Allah
menjadi manusia di dalam dunia yang alasannya adalah karena kasih, karena cinta. Dan cinta yang Allah betul-betul buktikan. Makanya saya katakan Natal bagi saya dalam tahun ini adalah perayaan pembuktian cinta. Dan nya dikoa perayaan cinta mana? Perayaan pembuktian cinta. Pak, oke lah kita uji bukti cinta itu dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Yana pemuda mungkin secara umum, mungkin begitu gampang ya kita mendefinisikan cinta itu dengan nyata di dalam hubungan pacaran. Iya kan? Dan itu pertanyaan penting selalu dari sang pacar. Mu cintai tongan arka? Agak jarang saya dengar muka si tongan arka. Yang dikoya mu cintai tongan arka. Lalu yang aku yo lanjut dengan pertanyaan apa buktinya? Apa buktinya? Jadi cinta itu butuh bukti, saudara-saudara. Saya waktu masih pacaran dengan istri pernah berdebat soal apakah saya serius dengan dia. Dan saya kemudian mencari satu apa kira-kira yang pernah saya buktikan betul-betul saya mencintai dia. Lalu saya ingat, oh iya, dulu waktu kita masih pacaran saya pernah kutung kanan dari Toraja ke Sorako naik motor. Saya bilang, kamu kilala itu? Bayangkan itu 300 km saya naik motor ke sana menemui kamu. Tidakkah itu bukti cinta? Tidak cukupkah itu? Belum cukup? Wah. Tinggi maro pala standaran atau piato temo. Pembuktian cinta, oke. Nah, saudara-saudara, apapun itu Allah sudah membuktikan cintanya dengan Allah sendiri yang rela berinkarnasi lahir sebagai manusia. Dan itu Allah lakukan, itu menjadi pedoman kita. Nah sekarang, saudara-saudara mari kita lihat satu gambar yang menarik sekali dari PGI. Jelas ya? Bisa dilihat detailnya. Saudara bisa melihat detail dari gambar itu? Oke, ada 1-2 orang yang kira-kira bisa menjelaskan apa yang ditangkap dari gambar ini. Ini sebuah gambar yang sengaja dibuat terkait dengan tema kita. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1-2 orang? Oke, silakan bisa pakai mic. Jadi dikasih mic ya. Terima kasih. Penjelasan saya ini yang orang-orang yang berwarna coklat itu ada tergambar yang ada orang berteriak, yang sengsara gitu toh, yang sengsara. Lihat ada gambar orang. Itu menunjukkan itu orang mengalami kesulitan yang hidup, tidak bahagia. Penyesalan, maruano, membenci, mendendam. Baru yang memakai yang lengan baju lengan warna putih toh,
Iya. Nyawar. Iya. Yang merangkul. Baju putih. Yang dipegang itu kan Tuhan. Baru ini. Berarti yang saya simpulkan itu Tuhan memberikan ketenangan bagi orang-orang yang mengalami kesengsaraan. Atau dalam kata lain, cinta kasih Tuhan itu lebih besar daripada cinta kasih manusia. Karena kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Cewek ya. Nah. Cewek dah, supaya sekalian kita jodohkan. Anda bercanda tadi yang jodoh. Supaya variatif lah cewek. Satu lagi. Supaya kelihatan bahwa simbol itu bisa memang memberi selalu tergantung dari pembacanya ya, penafsirnya. Nah mungkin ada makna yang berbeda yang dibaca oleh orang yang lain. Karena itu kita berharap satu orang lagi. Kalau nggak ada boleh cowok deh, tetap cowok. Tapi kalau ada cewek lebih bagus. Oh ya, silakan. MC kita tadi. Ya, hampir sama seperti Evan sebenarnya. Adek. Ya kalau saya melihat gambar orang yang bersedih ini adalah kumpulan manusia-manusia yang mewakilkan kita semua. Ya saya pun mungkin ada di dalam situ, teman-teman semua juga ada di dalam situ. Pergumulan yang kita hadapi, ada penderitaan, ada kesakitan, ada kehilangan. Kita pasti semuanya mengalami hal itu dan tangan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, duka cita yang kita alami, Tuhan pasti selalu menyertai kita. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang pertama saudara-saudara, memang dimulai dari Tuhan. Sebab teks ini mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran yang apa? Kebenaran kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari ayat 13, ini terkait dengan anugerah kasih Kristus dan pengorbanannya. Dan kebenaran itu dinyatakan. Dan orang yang percaya kepada Dia, menerima Kristus dianggap sebagai orang yang menyucikan dirinya. Jadi pilihan memilih percaya Kristus itu pilihan menyucikan diri. Dari apa? Dari kesia-siaan sebelumnya. Kesia-siaan hidup. Banyak orang yang bergantung kepada hal-hal yang duniawi. Termasuk ya kalau di dalam teks ini dia katakan bagi pendengar surat Petrus ini alamatnya
Dulu adalah pengandal keyakinan nenek moyang. Tapi dalam konteks sekarang banyak sekali hal yang diandalkan manusia. Tidak hanya agama yang diwariskan oleh nenek moyang kita yang dulu menjadi jalan keselamatan, tetapi di dalam kekristenan kita aminkan bahwa hanya Kristuslah jalan keselamatan. Amin, kata. Amin. Tapi sekarang banyak yang ragu-ragu, tanya pung Yesus mana? Dan kenapa kemudian pengakuan gereja Toraja sekarang begitu digencarkan di dalam tubuh gereja Toraja untuk diketahui oleh warga gereja Toraja? Karena banyak warga gereja Toraja yang ragu-ragu. Kumui nang pong Yesus tongar kayak itu jalan keselamatan. Mesias satu-satunya. Dulu lahirnya pengakuan tentang Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat itu dipengaruhi 3 konteks godaan bagi orang Toraja Kristen. 1, masih terbayang-bayang inang bisa ya me pasalama tu tedong. Yang mana tu dikuatun itu tedong. Sia bisa ya me pasak itu nenek itu dolota. Yang mana ditunan tedong supaya madomi membali puang na pasak ke sule. Godaannya begitu. Yang kedua, godaan yang bagi gereja Toraja saat itu dikatakan bahwa kita masih terus dirongrong dengan keyakinan dari saudara-saudara kita Tesalang yang mengatakan tanya ya kasarinen tu pasal lama tang sundun. Anu ya inang ya te kepatonganan ki tu sundun lan nabi terakhir Muhammad yang mengajarkan kitab yang sempurna Al-Quran. Begitu ya. Dan yang ketiga yang paling populer sampai sekarang bagi banyak orang, ternyata banyak orang yang mengandalkan ini teknologi sebagai saviornya, penyelamatnya. Dan saya sadar itu waktu punya pengalaman studi intensif di Belanda 3 bulan dan saya melihat memang orang betul-betul tergantung kepada teknologi. Bahkan di sana dikatakan internet ya yang disebutkan, teknologi internet. Internet is God. Tapi ya tuh patongan puang matuan nakosya, internet is the second God. Karena apa-apa bisa didapat di situ. Jadi internet bisa lebih menarik dari Kristus. Untuk apa Kristus kalau di dalam internet semua yang saya butuhkan, saya ingin tahu, ada. Jadi teks ini bicara, sekalipun ini 2000 tahun yang lalu belum ada konteks yang kita alami ini, dia katakan semuanya itu sia-sia. Nah oke. Orang percaya itu adalah orang yang menyucikan dirinya, memilih dibersihkan masuk ke dalam kebenaran. Sehingga ada kelanjutannya ya tema ini yang kita mau lihat di gambar itu, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, satu pertanyaan, kalau saya membaca teks ini bagi orang ya mungkin bagi 2 pemuda tadi saya kategorikan sangat religius ya. Sangat religius karena apa-apa yang muncul di situ pasti dikaitkan dengan Tuhan. Jadi atau 5 merangkul, 5 na puang amat tuh menurut 2 pemuda kita tadi ya. Itu tangan Tuhan yang merangkul kita. Kalau saya membacanya, tangan itu adalah tangan orang yang percaya kepada Kristus. Bisa saya, bisa saudara, bisa sesama kita yang lain.
yang percaya kepada Kristus. Jadi apa yang saya hayati dari teks ini adalah kita diajar oleh karena kita sudah percaya kepada Kristus, taat kepada kebenarannya, disucikan di dalam kebenarannya, maka kita menjadi tangannya yang disucikan dalam simbol baju putih, tetapi juga baju putihnya dilipat. Ini terkenal sekali waktu Jokowi ya, baju putihnya itu dilipat, itu simbol kerja. Jadi we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu, tidak sekedar pakaian yang bagus. Melipat itu artinya bekerja. Dan perhatikan teman-teman semua, perhatikan tangan ini yang dia lakukan. Dia menggenggam, betul-betul hadir untuk mengasihi segala macam orang yang ada di dalam kumpulan di dalam bentuk tubuh itu, tubuh manusia. Saya detail memperhatikan kukader kayak Tomasan nangalam teh. Saya temukan sebenarnya semua orang menderita. Ada satu gambar, ada dua orang yang tersenyum. Tersenyum ya. Di dalam itu di bagian sini. Tapi itu anak-anak yang pakaiannya juga lusuh. Tetap lahir dari konteks orang-orang menderita. Lebih detail lagi, nanti teman-teman lihat kalau pulang ke rumah, karena di Google banyak ini. Ini paket gambarnya tema Natal kita tahun ini. Budak tuh tahu maras sama masker lan, masih konteks COVID. Ada pengemis yang buta, mengemis, menyanyi dalam bentuk hiburan ya. Pengamen. Ada orang meninggal. Memang situasi penderitaan. Dan oleh karena kasih Kristus, mari kita aminkan teks 1 Petrus ini ayat 22 untuk menjadi tangan Allah yang merangkul mereka. Dan tuntutannya jelas bahwa bukan sekedar lip service, teman-teman. Semua orang bisa ngomong, kasihilah sesamamu, mari kita saling mengasihi. Yang dituntut oleh Alkitab kesungguh-sungguhan yang menggenggam betul, merangkul betul. Seperti yang sudah dibuktikan Kristus, Allah sendiri. Dia tidak hanya ngomong saya mengasihi kamu, tidak. Tetapi dia dari tahtanya turun ke dalam dunia. Dan kelahirannya betul-betul adalah kelahiran yang berpihak kepada orang-orang yang menderita. Buktinya apa? Dia memilih lahir di dalam konteks orang menderita. Orang kecil, bukan orang yang dilahirkan dalam kerajaan. Yang dibayangkan orang Yahudi saat itu bahwa Sang Mesias akan menjadi adalah seorang besar yang akan menjadi panglima yang akan memperjuangkan bangsa Israel dan mendirikan kerajaan dunia yang besar. Karena Kristus lahir seperti orang biasa, bagi mereka ahtannya Mesias di kampete, tak enak susi teh. Tetapi Mesias yang lahir adalah Mesias yang begitu merangkul, mengasihi orang kecil. Saya bersyukur setiap kali pergi ke gereja melayani gereja Toraja, di jemaat-jemaat saya masih melihat banyak anak-anak muda. Dan hari ini hati saya terus bersuka cita. Setiap kali pemuda masih aktif di dalam gereja. Karena saudara tahu apa artinya ketika sudah tidak ada pemuda? Tahu artinya apa bagi gereja Toraja? Artinya tinggal hitungan berapa puluh tahun gereja Toraja mati. Tidak ada lagi. Dan nasibnya sama seperti gereja di Eropa. Siapa yang akan melanjutkan gereja? Ciri-ciri gereja yang akan masih berlanjut adalah gereja yang punya generasi muda. Masih punya pemuda, masih punya sekolah minggu.
Nah, waktu perayaan 100 tahun Injil masuk Toraja tahun 2013 ya. Pertanyaan penting dalam Toraja Mak Kombongan dikatakan, kita sudah merayakan 100 tahun Injil masuk Toraja. 100 tahun nate Injil tama Toraja teh, kareba kaparanuan na tarima Toraja, baptisan pertama. Pertanyaannya adalah 100 tahun ke depan masih ada enggak gereja Toraja? Kalau ciri-cirinya begini, saya berani berdiri sebagai pendeta gereja Toraja. Wah, saya yakin sekali gereja Toraja 100 tahun ke depan masih ada. Dan masih banyak orang-orangnya, karena masih banyak saya lihat ini. Masih banyak yang ke gereja, yang pergi menginap di pondok-pondok Tedong Petarung, dan duka tapi tak siaran Buddha. Yakin nala Abi Buddha mau memilih tempat hiburannya di situ, saya mulai ragu inanglah ciri-ciri menuju kematian gereja ini. Tetapi lebih banyak yang di gereja. Pemuda-pemuda gereja Toraja lebih banyak yang mencintai gereja Toraja. Apalagi ke di pokok itu Jona makam, kegiatan lomba-lomba, kegiatan persekutuan yang sebenarnya Van der Veen sudah katakan seperti ini bagi pengurus pemuda ya, supaya direnungkan orang Toraja itu bisa menghayati imannya. Ini penelitian antropologi sebenarnya. Menghayati imannya di dalam persekutuan dan kegiatan-kegiatan. Yang nama sirimpur-rimpur nona porelita itu karakteristik roya. Maka buatlah kegiatan pemuda di dalam kegiatan ngumpul-ngumpul bersama-sama, dan disitulah kesempatan untuk pemberitaan Injil. Mari terus menghayati iman dan mengerti lebih dalam lagi makna Natal sebagai sebuah peristiwa pembuktian cinta Allah yang begitu besar bagi kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Itulah berita Natal yang telah dinyatakan bagi kita semua. Sekiranya cinta kasih Kristus kita selalu refleksikan dalam kehidupan kita. Dan dengan cinta kasih Kristus itu kita menyatakan kasih, relasi persaudaraan bagi semua makhluk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Ada pundi dan juga kota 12. Sesuai dengan bulan kelahiran kita masing-masing, kita mensyukuri kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari Matius 2 ayat yang ke-11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil kita memberikan persembahan, selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam, datang orang Majus, ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan, emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, Nyanyian malaikat nyaring bergema, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam, datang orang Majus ikut bintang. datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan, emas dan mur. Para juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam, Doa syafaat. Kita berdoa. Yang Tuhan hadirkan terikat dalam satu persekutuan. Mensyukuri sebagai kumpulan dari anak-anak Tuhan yang menerima anugerah keselamatan itu. Dan mensyukuri dan terus berkomitmen sebagai anak-anak Tuhan yang akan menjadi tangan Tuhan
mewujudkan cinta kasih bagi sesama. Anak-anak Tuhan yang terus Tuhan tempatkan dan tempa di dalam persekutuan organisasi pemuda Jemaat Rantepao, yang iman dan kasihnya terus dimurnikan dan ditumbuhkan hanya di dalam Kristus. Dan biarlah anak-anakmu yang akan terus menjadi garam dan terang, mengasihi dan hadir sebagai Allah Tuhan yang senantiasa di dalam pribadi-pribadi dan persekutuan anak-anakmu ini nyata dan dunia mengakui sungguh anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang baik, yang imannya dapat menjadi teladan, yang hidupnya bermakna bagi sesama. Kami berdoa dalam segala kegiatan PPGT Jemaat Rantepao, Tuhan yang senantiasa menyertai, dan secara khusus pengurus-pengurus yang menjadi pemimpin di dalam segala kegiatan-kegiatannya boleh melaksanakan tugas dengan baik dalam program kerja dan juga segala kegiatan-kegiatan pelayanan, tidak hanya di dalam tetapi juga keluar organisasi. Dan PPGT Jemaat Rantepao senantiasa menjadi organisasi tempat gereja ini menanamkan dan menumbuhkan iman di dalam Kristus, tetapi juga menjadi alat Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Biarlah demikian yang terjadi sebagaimana yang kami harapkan, namun bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Dan bersama-sama juga kami mensyukuri Dies Natalis, hari ulang tahun di dalam lingkup PPGT, menjadi tanda bahwa Tuhan masih terus mengizinkan persekutuan ini hadir. Kiranya terus bertumbuh di dalam kedewasaan iman, di dalam kematangan organisasi, dan nyata di dalam buah-buah pelayanan. Tuhan memberkati organisasi ini senantiasa di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa untuk Jemaat Rantepao melalui persekutuan ini, kiranya Tuhan tetap menyatakan bahwa Engkau memakai Jemaat Rantepao sebagai alat-Mu untuk menyatakan damai sejahtera di dalam dunia. Dan Engkau memakai majelis gereja dan segala pihak-pihak yang Tuhan izinkan mengambil peran di dalam pelayanan jemaat ini. Pendeta, penatua diaken, pengerja gereja, tata usaha, juga kepanitiaan-kepanitiaan dan pengurus-pengurus OEG juga yang memberi diri secara utuh di dalam pelayanan, baik musik, paduan suara, maupun multimedia, maupun segala bentuk kegiatan-kegiatan yang di dalamnya jemaat Tuhan yang adalah batu-batu hidup memberi diri. Biarlah semua menjadi alat untuk mengikat persekutuan semakin erat, kental hanya di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Sebagai syukur merayakan kasih dan berkat Tuhan. Dan merayakan keselamatan Sang Juru Selamat Kristus, Sang Mesias bagi dunia ini. Biarlah semua persembahan kami, terutama diri kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami berseru bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kerajaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, mari bersama kita berdiri. Kita percaya bahwa kekuatan yang ada dalam hidup kita adalah semua berasal dari Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai dan sukacita Natal. Hadirkanlah pelangi kasih bagi semua orang dalam semangat persaudaraan, dan jadilah sahabat bagi semua orang. Tembangkan kidung Natal, agar seluruh dunia menikmati kasih Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini, kita percaya bahwa Yesus lahir untuk kita semua. Dia mati, Dia bangkit. Dia itu Tuhan kita, Dialah Raja di atas segala raja. Dengan sukacita, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami,
Demikianlah ibadah Natal kita bersama dengan PPGT Jemaat Rantepao. Segenap pengurus dan seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao mengucapkan Selamat Natal Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru bagi kita semua tahun 2022. Kiranya kasih Kristus terus mengantar kita untuk menyatakan persaudaraan bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Malam hari ini terima kasih semuanya atas kesediaan kita menikmati ibadah kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan menyanyikan Mars PPGT. Kita masuk dalam perayaan Dis Natalis PPGT ke-59. Mari semua teman-teman bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyikan Mars PPGT. Wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jaya. Ya, silakan duduk. Kami mengundang Bapak Pendeta Alpius, Ibu Pendeta Shirley, ya, Bapak Pendeta David, mantan PPGT, Ibu Pendeta Tabita, Pak Briken, Ibu Helba, pengurus PPGT Jemaat Rantepao, terlalu banyak Ketua, kayaknya. Iya, ada Bapak Hiskia, Bapak Diaken Hiskia, Bapak silakan. Gusti, Ketua Klasis,
Rantepao. Dikasih gini kayaknya saja. Oh, mana pemain musik? Semua sudah lari. Pemain musik. Melv. Selamat ulang tahun ya. Ya, mari sama-sama kita tepuk tangan. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to tiup lilinnya. Tiup lilin. Boleh silakan maju. Dikasih gini saya Kak. Iya silakan. Iya lagi masih. Iya lagi. Iya oke. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Terima kasih semuanya. Oke, Kak Epi, sebelum kita lanjut di pesan kesan Natal oleh pimpinan Gereja Jemaat Rantepao dan juga pendeta generasi muda Klasis Rantepao, kita door prize lagi Kak Epi. Oke, silakan Teni. Oke, next pertanyaannya apa Kak? Pertanyaannya Syaratnya? adalah yang datang ke ibadah Natal ini bersama dengan orang terkasih. Yeay. Terkasih ini bagaimana Kak Epi? Silakan. Yang malam ini datang, berpasang-pasangan. Berpasangan dengan? Dengan orang terkasih, suami atau istri. Suami atau istri atau Pacar. Boleh, silakan. Ya, maju ke depan, kita kasih langsung 2 Kak Epi. Iya, langsung 2 hadiahnya. Ada yang datang dengan kekasihnya atau dengan suami istri? Oh ada, tapi mana? Silakan maju ke depan. Ada di belakang tapi suaminya enggak ada. harus ada. Oh maju ada. Ke depan. Cakra datang dengan kekasihnya. Mana Cakra? Cakra datang dengan kekasihnya, Cakra. Ayo silakan maju. Mana Cakra? Iya mana pasangannya? Ya silakan maju dengan pasangannya. Tidak ada yang datang dengan pasangannya? Oke kalau begitu kita ganti. Yang datang dengan anak atau dengan... Oh banyak. Ada berapa pasang yang datang dengan anak-anaknya? 1, 2, 3, ada 3. Oke kita ganti kalau begitu ya. Silakan lihat di dalam tasnya yang bawa KTP yang kelahirannya paling lama. Yang paling tua maksudnya, yang paling tua. Yang paling tua. Yang paling tua. Silakan yang bawa KTP, siapa yang tapi paling harus tua? ada KTP-nya. Tahun Silakan. tertua. Yang bawa KTP. KTP yang kelahirannya paling tua. Oke, silakan. Yang bawa KTP tidak ada? Ci, ada KTP-nya, Ci? Pak Pendeta ada KTP-nya? Oke, Pak Pendeta. Harus ada KTP-nya. Tidak apa-apa ya, yang tahunnya paling tua. Jiwa muda. Ya Pak Berapa Pendeta, Pak Pendeta? silakan Tahun Pak. berapa KTP-nya? Pak Pendeta banyak sekali uangnya. Aduh, dia ada KTP-nya. Ada KTP? KTP yang diminta. Oke. Tahun berapa Kak Epi? Rantepao 31 Juli 1977. Ya dicatat ya. Ada lagi yang lebih tua dari 77. 1997. Ada yang merasa lebih muda dari Pak Pendeta? Tidak ada. Silakan Pak Pendeta maju. Oke, silakan Pak. Cie yang paling tua. Cie. Silakan Pak Pendeta, terima kasih. Oke. Satu lagi Kak. Yang tahun ini sudah dapat KTP, silakan maju. Yang tahun ini sudah dapat KTP.
Berarti 17 tahun ini. Silakan maju. KTP terbaru ya. Ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita lanjut dulu di pesan kesan Natal dari... Ya, pesan Natal selanjutnya akan diwakili oleh Pak Briken untuk mewakili Silakan. pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang kita hormati, kita banggakan hamba Tuhan yang memberitakan firman kebenaran di tengah-tengah kita pada perayaan Natal PPGT Jemaat Rantepao, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Ibu Pendeta generasi muda. Pendeta muda yang masih tetap muda dan eksis, teman sejawat dari majelis, kelompok yang hadir, bagian pemuda, pengurus PPGT Jemaat Rantepao, pengurus PPGT Klasis Rantepao, segenap yang mengambil bagian pada kesempatan malam hari ini dalam perayaan Natal kita sekaligus HUT PPGT yang ke-59. Saya tiba-tiba didaulat untuk mewakili pimpinan majelis untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal. Saya kira luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi lewat refleksi melalui gambar yang telah disepakati PGI dan KWI bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa bersama-sama kita dalam keadaan susah dan senang, dalam penderitaan, dalam kegelapan sekalipun, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, dan saya kira itu kita aminkan. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun ini, kita bersyukur pada kesempatan ini masih bisa merayakan Natal yang saya kira lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itu tandanya bahwa perjalanan kurang lebih 2 tahun ini dalam berbagai keterbatasan, dalam berbagai penderitaan, dan baru-baru ini kita teringat saudara-saudara kita di itu adalah refleksi bahwa kehidupan hari ini perlu saling menopang, perlu saling menolong satu dengan yang lain. Solidaritas sebagai anak bangsa, tidak melihat apa agamamu, apa sukumu, kita bersatu untuk mengangkat yang saat ini lagi terjatuh dan lain sebagainya. Saya juga merasa senang dan bangga Pak Pendeta bahwa saya juga baru kali ini mengikuti Natal. Dan mengikuti Natal di tahun ini ya, tanggal 9 ini. Dan saya senang bahwa banyak anak-anak muda hari ini yang saya kira merasa senang, nyaman mengikuti Natal bersama generasinya. Kita berikan aplaus dulu untuk PPGT. Generasi muda, dan saya masih merasa muda juga. Meskipun umur sudah 35 ke atas, tetapi saya masih tetap merasa muda, dan saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa generasi muda PPGT hari ini adalah pemilik dan pewaris gereja masa depan. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah kita adalah masa depan gereja. Jadi ya kita harus bersiap untuk menerima tongkat estafet. Dan hari-hari ini teman-teman semua dalam situasi pandemi, tetapi kita bersyukur di Toraja Utara per hari ini kita masih dalam zona level 1. Ya meskipun rupa-rupanya pemerintah hari ini ya dengan klasifikasi meratakan untuk menaikkan semua ke level 4 untuk menghindari situasi pandemi ini bisa ada penjagaannya, sehingga ya ada pembatasan-pembatasan ke level 3. Kemarin dikatakan tidak, tetapi hari ini Mendagri juga mengeluarkan pandangan-pandangan terkait level-level itu.
Tetapi apapun itu kita harus tetap bersyukur dan tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Dan banyak tantangan generasi muda dalam situasi-situasi saat ini, ya pergaulan-pergaulan, ya situasi, ya kita harus mawas diri, menjaga diri, ya di tengah-tengah kehidupan gereja, kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya klasifikasi yang paling singkat ini di Toraja, pergaulan teman-teman, anak-anak muda, pemuda-pemuda gereja harus tetap menjaga diri masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Ya karena banyak faktor, ya masalah narkoba, balapan liar, perkelahian, ya dan banyak sekali masalah-masalah hari ini. Kita dituntun untuk tetap melangkah dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya kira PPGT dalam kehidupan gereja adalah sebuah solusi untuk tetap menghidupkan persekutuan kita. Dan tentu kami dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepo sangat berharap bahwa kegiatan-kegiatan generasi muda meskipun dengan berbagai keterbatasan dan kita juga dibatasi, kita tetap mensupport PPGT dalam berbagai aktivitas-aktivitas dan program-programnya. Saya kira itu yang kami sampaikan dan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati kita semua. Salamat. Ya, terima kasih Kak Briken untuk pesan-kesan Natalnya bagi kami generasi muda. Sebelum kita lanjut ke kesan-pesan Natal dari pendeta generasi muda Klasis Rantepao, ya. Kita door prize lagi ya. Ya, ada paket data. Ya, ini berlaku 30 hari, ada 50 giga. Wow, 50 giga. Cukup sampai tahun baru ya Kak. Silakan bagi teman-teman yang datang menggunakan kaos kaki paling tinggi. Panjang. Paling panjang, iya paling tinggi kan jadinya kalau ditarik. Silakan maju yang pakai kaos kaki paling tinggi. Oke, bagi silakan. perempuan yang membawa alat Oke, silakan maju, kita ukur panjangnya. Ya, silakan yang di belakang maju-maju. Silakan maju. Mari maju. Yang memakai kaos kaki paling panjang. Ya, nanti kita atur, nanti kita lihat ya. Oh my God, boleh ditarik. Tapi Pak Pendeta paling. boleh berdiri semuanya kita lihat siapa yang paling tinggi. Ya silakan Pak Pendeta maju juga. Silakan Pak Pendeta. Untuk kedua kalinya Pak Pendeta. Silakan maju Pak. Silakan diangkat Angkat celananya. sebelah. Jangan dibuka ya. Oke, mana yang panjang teman-teman? Mana yang panjang kira-kira? Pak Pendeta? Oke. Silakan. Satu orang dapat satu. Semuanya tinggi. Tiganya langsung Semuanya dapat kuota 50 giga. Ada satu lagi buat masih ada. perempuan yang membawa alat makeup paling banyak dalam tas. Wah, siapakah yang sering Silakan make up? yang membawa alat makeup paling banyak di dalam tas. Alat makeup paling banyak di dalam tas. Silakan maju. Kita hitung-hitung. Yaya berapa ya? Berdiri ya? 4. Oke 4 Yaya. Ada yang lebih dari 4 alat make up? Ada yang lebih dari 4? Maju ya. Yaya di sini ya. Ada lagi yang lebih dari 4? Oh 3G. Ada di sini? Ada yang lebih? Silakan ke sini. 4, lebih dari 4. Lebih dari 4. Lebih dari 4. Yaya punya 4. 5. Oke, silakan maju. Ya, silakan maju. Masih berapa door prize kita? Masih 2. Ambil saya 10. Silakan maju. Ayo silakan maju. Mau maju?
Ya cepat ya. Ini 5 alat makeupnya hasil sendiri atau kumpul-kumpul? Punya sendiri? Oke, silakan maju kalau punya sendiri. Silakan maju. Ayo maju. Berapa alat makeupnya? Silakan maju. Ayo. Berapa? Ya maju. Ayo. Iya. Ada berapa alat makeupnya? Ada berapa? Ya ada 4. Ini 4. Oh 4 juga. Ya sudah kalau begitu hadiah door prize yang ini saja. Dapat satu buat satu. Yaya. Terima kasih. Oke, masih ada 2 door prize, tapi sebelum itu kita dengarkan silakan dulu pesan dan kesan Natal dari Pendeta Generasi Muda Klasis Rantepao kepada Ibu Pendeta Shirley. Dengan kasih kami persilakan. Oh iya, silakan Bu Pendeta. Shalom. Masih semangat? Masih semangat? Mantap, tepuk tangan untuk kita semua semangatnya. Ini yang bikin saya senang ada di tengah-tengah orang muda. Semangatnya itu loh. Jadi semangat itu menular ke saya, membuat saya menjadi semakin muda juga. Malam ini kesan saya yang pertama, terima kasih Pak Ketua PPGT, Pak Reksi tadi mengatakan saya pendeta muda. Terima kasih saya disebut pendeta muda. Sebenarnya saya pendeta generasi muda. Yang dalam hal ini pelayanan saya adalah untuk sekolah minggu dan PPGT. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa memang saya senang sekali ketika saya ditawarkan untuk tugas khusus ini. Karena saya bilang ini dunia saya. Dengan orang-orang muda, dengan anak-anak. Supaya sekali lagi saya kelihatan muda terus. Berbeda kalau dengan senior saya di depan ini, pendeta di jemaat, Ipen, Pak Pen, yang lebih banyak berkutat dengan orang-orang tua. Oke, itu kesan saya yang pertama, bahwa semangat orang muda sangat terlihat di perayaan Natal pada malam hari ini. Inilah kami PPGT. Ya, saya tidak bilang inilah mereka PPGT, tapi saya bilang inilah kami PPGT. Kesan saya yang kedua ialah bahwa di tengah-tengah sukacita perayaan Natal malam hari ini adalah pertama kalinya saya menghadiri perayaan Natal, berdiri memberikan pesan dan kesan sebagai pendeta generasi muda karena saya baru diutus pada bulan akhir Maret kemarin. Jadi belum setahun dan ini adalah Natal pertama saya sebagai pendeta generasi muda dengan PPGT di jemaat ini. Kalau bicara soal PPGT Jemaat Rantepao, saya bukan orang asing, tapi mungkin kalian di sini yang ada ini tidak mengenal saya. Saya juga adalah mantan anggota PPGT Jemaat Rantepao. Pak Hizkia tadi itu adalah salah satu, ya kakak lah di atas saya. Ya, saya dulu koordinator di kelompok pelayanan 1, kelompok 1. Beberapa guru sekolah minggu yang senior-senior, atau kakak-kakak pengurus yang senior-senior, mantan PPGT yang senior masih kenal. Jadi saya tidak asing untuk beberapa orang, tapi saya asing untuk yang baru-baru. Di tengah sukacita perayaan Natal malam hari ini, saya mau mengajak teman-teman muda. Kalau di atas ini tema yang diambil dari pengurus pusat ya, panitia, tema nasional PGI, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bicara tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang mau dibilang di sini yang saya tangkap ketika baca sepintas dan berdasarkan khotbah Pak Pendeta, bahwa Kristuslah yang lebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita. Karena kita sudah menerima cinta kasih itu,
Maka tanggung jawab iman kita ialah tidak hanya menyimpan untuk diri sendiri, kita harus bergerak. Karena orang muda itu adalah tipe orang yang bergerak. Aktif. Kita diminta untuk bergerak. Menyatakan cinta kasih itu di tengah-tengah persaudaraan kita. Dengan siapa? Bukan hanya dengan teman-teman anggota PPGT di jemaat ini, tetapi kepada siapapun yang kita jumpai. Kita lihat yang gambar tadi. Berbagai latar belakang, berbagai kondisi. Disitulah kita diutus. Disitulah kita hadir. Dan satu hal yang saya tangkap dari Pak Pendeta, terima kasih menyinggung soal ini tadi. Bahwa orang Toraja itu senang ngumpul-ngumpul. Dan ketika ngumpul-ngumpul di situ adalah kesempatan besar, peluang besar bagi kita untuk menyatakan Injil. Saya sangat setuju, saya sangat sepakat karena itu teman-teman kita akan persidangan klasis besok mulai. Dan juga tentunya akan ada rapat program kerja baik tingkat klasis maupun jemaat untuk tahun yang baru. Saya mengajak kita memikirkan ini. Menjadikan momen kumpul-kumpul itu sebagai wadah di mana kita memberitakan Injil. Bercerita Injil, menyampaikan kabar keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadikan itu program yang utama di tengah-tengah pelayanan PPGT. Are you ready? Kita aminkan itu ya. Ada Pak Pendeta nanti yang dampingi ketika program dan saya mendampingi di tingkatan klasis. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya tahu jam ini adalah sudah lewat jam makan dan ada beberapa yang pasti tidak sempat sarapan baru datang. Tapi belum jam tidur. Orang muda belum tidur kalau jam segini. Ya toh? Ya. Oke, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini saya boleh hadir di sini dan kalau boleh saya sampaikan juga sekaligus atas nama Badan Pekerja Klasis Rantai PAO, karena selain saya sebagai pendeta generasi muda, saya juga pengurus klasis, menyampaikan selamat Natal kepada kita semua yang ada di sini. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun penuh sukacita, dan mari sebagai generasi muda kita membaharui kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Shalom. Ya, terima kasih kepada Ibu Pendeta Shirley. Ya, masih ada 2 door prize. Ya. Door prize selanjutnya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Apa tema Natal tahun ini? Oke, Evans, silakan Evans. Silakan maju. Maju Evans. Tema Natal hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Oke, betul? Ya, betul. Terima kasih, Evans. Terakhir, Ten. Satu lagi, Kak. Oke. Yang terakhir, periksa tas masing-masing yang punya foto paling banyak di dalam dompetnya. Silakan. Yang punya foto paling banyak di dompetnya. Silahkan. Kita hitung-hitungan. Oke, ada 2 orang yang maju. Tidak apa-apa, nanti kita main hitung-hitung. Berapa fotonya? Berapa? 1. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 foto. Ini foto siapa semua? Oh, cuma 4. Oke, 8. Ya, 8 foto terbanyak. Terima kasih. Ya, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, ya ada bingkisan yang kami siapkan untuk pendeta-pendeta kami di Jemaat Rantai PAO. Kami mohon dengan penuh kasih, maaf untuk kedua pendeta yang diundang, kami hanya menyiapkan untuk pendeta kami di Jemaat Rantai PAO. Ya, sebagai bukti cinta kasih kami kepada kedua orang tua kami ini, kami mohon dengan penuh kasih Bapak Pendeta David Tiranda dan Ibu Pendeta Tabita, silakan ke depan. Ya, kami menyiapkan ada 3 parcel, 1 untuk Ketua OIG kami, Ibu Rita Pakan, tetapi beliau dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa dari sini Bunda, semoga cepat sembuh. Amin. Silakan Bapak Ibu Pendeta.
Ya, Kakak Reksi silahkan menyerahkan. Ya tidak, semoga bisa dinikmati di rumah. Selamat Hari Natal untuk pendeta kami. Selamat, ya. Silahkan Bapak Pendeta mungkin tahan dulu. Kita berdoa makan dulu Pak. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan. Teman-teman tidak perlu kemana-mana setelah berdoa. Nanti teman-teman PPGT akan membagikan. Dan pada saat dibagikan, kita juga akan menyerahkan hadiah untuk lomba-lomba yang sudah kita jalankan minggu-minggu yang kemarin. Silakan. Ya, ya sebelum saya berdoa, ya, ya tadi sudah disampaikan Ketua Klasis. Ya ini tantangan ya untuk kita, karena seperti kemarin waktu kita retreat ke Kapal Api itu, ke Lolai, luar biasa banyak yang hadir. Ya kurang lebih sama seperti ini. Ya mudah-mudahan tidak hanya momen seperti itu yang banyak yang antusias, tetapi juga dalam setiap kegiatan-kegiatan. Ya jadi itu saja pesan yang saya sedikit tegaskan. Ya sekali lagi mudah-mudahan tidak hanya kalau kegiatan seperti itu yang kita ya antusias untuk hadir dan kegiatan seperti ini, tapi ya banyak kegiatan-kegiatan program PPGT ya untuk juga kita bisa bisa antusias untuk hadir bersama. Ya mari kita bersyukur, kita berdoa. Terpuji ya Tuhan, Engkau dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu yang telah menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Kami percaya bahwa Engkau sungguh mencintai kami, mengasihi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus yang bukan hanya melalui kelahirannya, sungguh nyata cinta kasih itu, tetapi juga melalui penderitaannya, melalui kematian dan kebangkitannya. Kasih yang sempurna Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih kami boleh merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami malam hari ini. Peristiwa yang sangat luar biasa, yang penting untuk selalu kami kenang dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sukacita kami malam hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, pengurus PPGT yang boleh menyiapkan berkat Tuhan untuk kami nikmati. Baik kami nikmati di tempat ini, ataupun ketika kami akan membawa pulang ke rumah kami. Kami mensyukuri ya Tuhan, kami percaya bahwa kami diberikan kekuatan dan kesehatan melalui setiap berkat Tuhan untuk kami nikmati bersama. Dan sesama kami di berbagai tempat, mereka yang sedang dalam keadaan susah karena bencana, karena berbagai hal yang mereka alami. Namun kami pun percaya bahwa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, melalui setiap orang untuk saling berbagi berkat, sehingga mereka pun boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David. Ya, Nah, sambil silakan teman-teman PPGT membagikan, ada yang ke atas, ada yang di bawah. membagikan Tetap berkat. stay di tempat. Ya, kita akan memberikan hadiah kepada teman-teman yang mengikuti lomba. Lomba Pranatal. Ya, lomba yang pertama estafet maraton ya. Ya, ada 2 juara. Ada 2 juara. Mungkin salah satu perwakilan Ya, nanti perwakilan ya. saja ya. Ya, ini estafet maraton juara 1 ada Iping, Ujun, Divo dan Etni. Juara kedua ada Patrick, Ica, Yaya dan aku. Oke, silakan maju perwakilan Silakan perwakilan satu. juara 1 dan Yaya dengan Iping. Sari. Bu Pendeta mungkin boleh memberikan hadiah kepada Untuk juara estafet maraton. juara 1 Pelari-pelari. Iping. Oke deh. Ya. Ya. Ya.
Berikutnya ada lomba e-sport. Jadi E-sport. ini untuk mengakomodasi teman-teman yang suka main game. Jadi kami membuat lomba PS bola. Ya, juaranya juara 1, silakan Kakak Teni. Juara 1 Adi, juara Adi. 2 Joy, dan juara 3 Christian. Silakan maju. Ya, inilah anak-anak gamers. Ya, ini pemain bola ini, pemain bola di televisi. Ya, silakan maju Di situ Joy. ke depan. Adi, oh sini boleh. Adi, kemudian Joy, baru Tian. Kami mohon Kakak Helba, boleh kasih hadiahnya. Juara 1 Adi, yang di tengah Kakak. Yang di tengah. Oke deh. Juara 2. Terima kasih. Ya, berikutnya silakan kembali teman-teman. Lomba cerdas cermat Alkitab. Alkitab. Juara 1 ada Nola, Kitty, Desli. Desli. Satu perwakilan maju. Juara kedua Arnes, Selo, dan Evan. Juara ketiga Pat, Divo, dan Tara. Silakan perwakilannya. Nola silakan maju Nola. Evan silakan maju Evan. Tara. Mana Tara? Ayo Tara maju Tara. Kami mohon kesediaannya Kakak Asen. Sudah ada Kakak Asen? Kasen selaku Kakak Asen boleh bagi Ketua PPGT kelas kadonya. Rantepau untuk memberikan 1, 2, Tara di sini Tara. hadiah buat pemenang Tara. GC CCA. Oke deh. Ya. 1. Ya, berikutnya berpacu dalam kidung. Silakan kembali ke Kasen, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Berpacu dalam kidung juara 1 Tika, Neneng, dan Owen. Devan. Ya. Juara kedua Yaya, Nola, dan Jace. Juara ketiga Dela, Cikal, dan Pasca. Ya. Silakan diminta perwakilannya. Yaya. kesediaan Mana teman- Yaya? Yaya juara 2 ya. Berpacu dalam kidung. Cikal. Oke, juara 3 Cikal. Yaya di sana ya. Kakak geser. Cikal di sebelah sana Cikal. Cikal ketiga kan? Oke. Yaya tengah. Kakak Apri. Ayo. Ya, selaku Ketua PPGT Jemaat Elim Rantepau. Terima kasih Kakak Apri, terima kasih Terima teman-teman. Berikutnya ada lomba bermazmur. Ini lomba Yeah. pertama kali dilaksanakan. Membaca mazmur Mazmur dengan mengekspresikan teks Ya. yang dibaca. Dimazmurkan. Juara 1 Patrick, Pat. Juara kedua Iping, juara ketiga Albertin. Silakan teman-teman. Kak Ikin, boleh mungkin bantu kasih hadiah? Ya. Sana Joy. Terima Ya, kasih terima Kak Ikin. kasih. Nah, selanjutnya salah satu lomba yang tak kalah menarik nih. Membuat pohon Natal dari sampah plastik, recycle, mendaur ulang. Ya, juara 1 diraih oleh kelompok pelayanan 7, juara 2 diraih kelompok pelayanan 2, dan juara 3 diraih kelompok pelayanan 1. Silakan Satu perwakilan maju ke depan. Titin, mana Titin? Titin? Ya, yang mau makan di sini boleh, yang mau disimpan untuk dibawa pulang juga boleh. Titin, kelompok 7. Ya, juara 1 ini. Mana Ya, Titin? teman-teman yang mengikuti lomba daur ulang, Ada Titin, kelompok 7. kelompok Kelompok 2. 2, silakan perwakilan Satu orang. kelompok 2.
Siapa kelompok 2, Ten? Kelompok 2. Siapa? Oke. Surya perwakilan kelompok 1 boleh, Surya. Surya. Ibu Pendeta Serly boleh minta kesediaannya. Sanda. Iya. Ya. Terima Oke, kasih Bu Pendeta, terima kasih teman-teman. Nah, ya, lomba yang terakhir. Ranking 1. Hanya 1 orang karena dia ranking 1 ya. Iya, karena dia ranking 1 jadi 1 saja rankingnya. Ya, siapa ranking 1-nya Kak? Silakan Jerias. Jerias. Ini Silakan Jerias ini maju ke sudah depan. ranking 1 Bertahan ya. berkali-kali. Iya. Oh, ini dia. Bapak Pendeta Alpius mungkin boleh bantu Untuk memberikan hadiah juara ranking 1. kepada juara ranking 1. Yes. Iya. Sudah berkali-kali itu di ranking 1. Ya. Thank you. Iya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Iya. Selamat menyongsong Natal. Ya ini masih lama ya sebenarnya. Tanggal 25. Ya 25 Desember 2021. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Ya, terima kasih untuk kita semua yang boleh hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita tetap sehat dan bisa menyambut tahun baru 2022. Nah, bagi teman-teman mungkin juga yang nantinya mau melakukan foto booth, silakan di sebelah kiri. Ya, yang mau nonton ibadah ini secara live lagi, boleh di YouTube. Saksikan di YouTube channel kami, Solidio Rantepao Channel. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, hati-hati di jalan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Selamat Natal semuanya. Boleh. Silakan foto bersama, yang ingin foto bersama di foto booth ataupun